Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian rutin ba'da salat subuh di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan akal fikiran. Dan akal fikiran ini akan ditanya nanti di akhirat, dipakai apa saja. Dan Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179 bahwasanya di akhirat nanti akan ada banyak sekali manusia dilemparkan ke neraka jahanam wa na'udzubillah, karena di dunia tidak mau berfikir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman, sungguh pasti begitu kami akan lemparkan banyak sekali jumlah dari jin dan manusia ke neraka jahanam wa naudzubillah. Siapa yang dilemparkan itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka manusia yang diberi hati, diberi akal fikiran tapi tidak mau berfikir ya. Karena masyarakat yang tidak mau berfikir, kesananya walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata pun tidak akan bisa melihat. Tetapi di sini Allah tidak sedang menjelaskan orang yang tunanetra. Maksud tidak bisa melihat adalah bukan buta mata itu, tapi mata yang ada di dalam dada, di dalam hati. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Masyarakat yang buta nilai. Kalau masyarakat sudah buta nilai karena akal fikirannya tidak pernah digunakan untuk mencari kebenaran, walahum adanun la yasmauna biha, mereka punya telinga pun tidak akan bisa mau mendengar. Bapak dan Ibu akan kesulitan menasihati orang-orang seperti ini. Akal fikirannya tidak digunakan untuk mencari kebenaran, pandangannya tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, dan telinganya tidak mau mendengarkan nasihat. Sehingga Allah berfirman, ulaika kal an'am, mereka itu manusia tapi kal an'am, seperti binatang. Balhum adol, binatang ternak ya, al-an'am. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak tidak ada yang bunuh anak ya, bunuh orang tuanya atau induknya, bunuh pasangannya. Kalau manusia bunuh anak banyak ya. Kemudian binatang ternak kalau sedang musim kawin, domba jantan masih menghampiri domba betina, Pak. Tapi kalau manusia yang gagal berfikir, laki-laki kawin dengan laki-laki, banyak yang mendukung ini bagaimana? Domba ge teu kitu-kitu teuing dah. Ini lebih sesat daripada domba, gitu Pak. Jadi benarlah firman Allah, ulaika kal an'am balhum adallu. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu saya bersyukur pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang mensyukuri akal fikiran ketika di dunia dan selamat dari hisaban nanti di akhirat insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materi yang akan dibahas ya masih dalam rangkaian urgensi ilmu kristologi. Salah satu pembahasan dalam ilmu eskatologi. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, kemarin kita sudah membahas
tentang kelahiran Nabi Isa kan ya, begitu ya, kelahiran Nabi Isa menurut Al-Qur'an dan Alkitab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, gerakan kristenisasi itu sekarang memang lebih gencar ya dilakukan oleh para misionaris, meskipun hasilnya lebih nihil gitu Pak ya. Dari tahun 2000-an lah ya, dari tahun 70-an sebetulnya itu diagendakan bersama liberalisasi Indonesia banyak. Kalau liberalisasi itu memang lebih gencar lagi dengan dana yang tidak terbatas, itu tahun 1970-an ya. Dari situ juga dimulai dicetuskannya tahun baru Islam, 1 Muharram ya. Maka kristenisasi ya dari misionaris dengan liberalisasi itu ya setali 2 uang eta mah gitunya. Setali 3 uang, Pak. Nah, jadi saling membantu ya. Saling membantu mengikis akidah Bapak dan Ibu. Jadi sebelum dimurtadkan oleh misionaris itu ya, Bapak Ibu dikikis dulu oleh pihak Islam liberal, Pak. Ya. Islam liberal yang tergabung dalam wadah jaringan Islam liberal ya. Jul teteh di mana-mana gitu banyak. Jul. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mereka akan datang kepada kita, kepada anak-anak kita ya, kepada murid-murid kita dengan jargon toleransi antar umat beragama. Karena kita adalah khairu ummah ya. Khairu ummah. Umat Islam itu umat yang paling baik katanya. Makanya toleran kepada agama yang lain, betul. Tapi toleransi itu apa begitu? Dan di mana batasannya? Makna dan batasan toleransi begitu. Dan apa juga artinya khairu ummah? Yang mana katanya akidahnya itu adalah akidah wasatiyah. Wasatiyah teh naon? Akidah pertengahan, wasitnya pan di tengah. Nya wasit itu dari bahasa Arab. Wasit itu dari wasato, artinya tengah begitu ya. Artinya dia ada di pihak tidak kemana-mana. Makanya wasit ngiring najong banyak. Wasit itu di tengah-tengah. Umat Islam itu katanya akidahnya wasatiyah. Apa itu akidah wasatiyah? Menurut mereka Islam yang moderat. Gitu ya, Islam yang moderat. Karena seluruh kalimat yang disebutkan barusan itu berasal dari Quran, khairu ummahnya, akidah wasatiyah ya. Itu semuanya dari Quran ya. Surah Ali Imran, khairu ummah surah Ali Imran. Wasatiyah itu umat wasatiyah di surah Al-Baqarah nya ada. Maka harus dibaca tafsirannya. Karena menyelewengkan tafsir, menyelewengkan ayat Allah ini pekerjaan mereka ya, orang liberal. Seperti ayat yang paling sering diselewengkan itu surah Al-Baqarah 62, Pak. Yang dianggap sebagai landasan dalil untuk pluralisme agama. Mana Al-Baqarah 62 teh, Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim apa? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Gitunya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Sesungguhnya orang yang beriman, yang Yahudi, kemudian Nasrani, dan bahkan as-sabiin. As-sabiin itu apa? Penyembah bintang. Allah berfirman, man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan, asal percaya kepada Tuhan, kepada Allah dan hari akhirat, lalu berbuat baik. Wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tuh pasti masuk surga, tidak akan
bersedih hati nanti di akhirat. Menurut mereka ini dalil landasan pluralisme agama. Tuh ini Quran tidak memerintah Yahudi Nasrani untuk masuk Islam katanya. Nah gitu banyak. Nah, bagi orang awam, aduh bahaya banyak. Coba ingat lagi dulu kita pernah bahas tuh bahwa Al-Quran itu kenapa disebut Al-Quran? Itu banyak, masih ingat atau masih lupa? Quran disebut Quran karena kitab yang mengumpulkan dari kata Qur'un, gitu ya. Qur'un itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'in. Perempuan yang ditalak, yang ditinggalkan suami, jangan dulu menikah lagi, harus menunggu selama 3 quru. 3 quru itu 3 apa? 3 kali suci dari haid. Kenapa haid disebut quru dalam ayat ini? Padahal haidun Pak, haidun, mahidun semuanya bahasa Arab, semuanya ada dalam Quran. Yas'alunaka anil mahid pan ayatnya. Nah, tapi kenapa haid di Al-Baqarah 228 ini disebut quru? Artinya Al-Quran dari 14 abad yang lalu sudah berani menyebut bahwa haid berasal dari sesuatu yang berkumpul. Baru ketahuan sekarang, diteliti oleh para ahli, oleh dokter. Kata dokter memang haid itu dari sel telur yang berkumpul. Jadi tiap bulan di perut ibu, tak ya perut bapak namanya, perut ibu ya mah, tiap bulan ada yang berkumpul. Itu sel telur, kalau tidak dibuahi, mohon maaf, membusuk, harus dibuang, maka dibuang menjadi darah haid. Nah itu Qur'un. Nah, itu yang menjadi kata dasar untuk membaca. Membaca dalam bahasa Arab apa? Qoro'a. Kenapa membaca disebut qoro'a? Dari Qur'un, artinya al-jam'u wa domu, menghimpun dan mengumpulkan. Membaca itu aktivitas mengumpulkan huruf jadi kata, kata jadi kalimat, kalimat jadi paragraf gitu Pak. Baru ada maknanya. Karena kalau tidak dikumpulkan alias tidak dibaca, berserakan saja huruf-huruf itu, tidak ada makna. Contoh misalkan saya mengajak, Bu, ayo urang ngaos, di mana? Di mim sin jim dal. Ngaos di mana Pak Ustadz? Eta di mim sin jim dal. Mim sin jim dal teh naon? Eta Baitul Mutakin. Nah, mim sin jim dal tidak dibaca alias tidak digabung, tidak dikumpulkan. Kumpulkan atuh baca. Masjidun, tuh mim sin jim dal teh jadi masjidun, itu aktivitas mengumpulkan. Makanya disebut qoro'a, membaca, maksudnya mengumpulkan huruf. Nah, Al-Qur'an itu akar katanya dari mana? Dari qoro'a atau dari Qur'un ini? Para ulama, para ahli tafsir yang berpendapat, tidak semua ya, sebagian mengatakan dari Qur'un ini, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang mengumpulkan. Mengumpulkan apa saja? Atau silap deunya kela orang buka. Ah ini kapungkur nah diterangkeunana teu naon hilap deui ge kan makanul khotowanisian. Nah, Bapak Ibu, ini ya, Al-Quran disebut Quran, kitab yang mengumpulkan karena satu, mengumpulkan kitab suci umat terdahulu, ya. Kan di Quran ada Torah, harus ada Injil. Ada tidak Injil dalam Quran? Ajaran intinya harus ada, ya. Harus ada, Pak. Sanes ada. Pami Bapak nyebat ada, ditaros deui mana? Gitu kan repot. Harusnya ada, gitu, banyak. Apakah di Quran ada Jabur? Ada. Nyamun ada mana sok? Harus ada, begitu kedahna maya gitu. Ya kan, ini yang pertama mengumpulkan kitab suci umat terdahulu. Yang simpel saja ini, yang simpel ya. Wa ilahukum ilahu wahid, itu kan sama di Torah juga ada. Shema Yisrael ikhwah Elohenu ikhwah ehad, sama. Hei Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu ahad. Ini kan sama dengan wa ilahukum ilahu wahid atau kul huwallahu
ahad sama. Di Injil ya sama. Akoe Israel Kyrios Hotheos Hemon Kyrios Hes Estin, dengarlah Israel Allah Tuhan kita Allah itu esa, sama. Di Quran ada hukum menguasai bumi Syam, negeri Syam. Walaqad katabna fi Zabur, kami sudah jelaskan dalam kitab Zabur mimba didzikri setelah di Lauh Mahfud, annal ardo bumi Syam, maksudnya al ardo di sini bukan planet bumi. Yarisuha diwariskan ibadiyah kepada hamba kami solihun yang soleh. Bumi diwariskan pada hamba yang soleh. Tak yedina Jaburna tuh Pak. Sadikim, naon sadikim teh? Orang-orang soleh. Yiresu, naon yiresu teh? Mewarisi erets teh bumi, al-ard, matak bahasa Inggrisna earth gitunya. Janten anal ardo yarisuha ibadiyah solihun teh dina Zabur ada, karena Allah mengatakan walaqad katabna fi Zabur. Tak itulahnya di Zabur mah sadikim yirisu eret veis kenulad aleha, orang soleh akan mewarisi bumi dan tinggal selamanya di dalamnya. Ini contoh saja ya, contoh supaya menyegarkan ingatan Bapak Ibu yang ya sudah ada di lubuk hati paling dalam gitunya, memori. Yang kedua, mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Quran bukan kitab ilmu pengetahuan alam, bukan kitab sains SAINS, tapi kitab tentang sains SIGN, tentang tanda. Tandanya nanti ada yang satu ayat tentang eta teh apa? Tentang posisi benda-benda langit. Emut kan itu? Ini ngarulang benda-benda langit. Ada yang tandanya nanti satu kata ya tentang Profesor Tagata Tejasen di Thailand nu masuk Islam, nu ahli kulit. Ada yang tandanya satu huruf, lamat lancah tehnya. Ramat lancah, Pak, ramat lancah. Teh anu emut. Ieu lah taya hiji ye. Allah yang menciptakan qul huwa huwallazi khalaqal lail, menciptakan naon lail? Malam, wa nahar, siang, wa syamsa, matahari, wal qamar, bulan. Kullun fi falaki yasbahun. Lihat ini kullun fi falakin. Ya, ini gaya bahasa palindrom, dibaca dari depan dari belakang sama. Sok Pak baca ti payun heula kelas kedap. Sok ti payun. Ya, kullun fi falakin, ini ya saya pisahkan nih, kullun fi falakin, baca dari belakang. Kullun fi falakin, saminya. Sami seueur keneh contohna tah. Rabbaka fakabir, dari belakang. Rabbaka fakabir, surah Al-Mudatsir, ini palindrom. Sok emut teu. Teu cenah. Nah, ini dipisahkan kulun fi falakin. Lihat ini contoh Quran sebagai mengumpulkan isyarat keilmuan ya. Kitab yang mengumpulkan isyarat keilmuan. Bapak mana huruf yang tidak punya pasangan? Ye, gitu ya. Nah, suruh Kang Haji ye. Huruf apa? Huruf iya. Posisinya di mana? Di tengah. Ini seperti mataharinya begitu. Ya, tolong sebutkan yang dekat, paling dekat dari huruf ya ini di depan dan di belakang. Fa di depan di belakang. Fa ini seolah jalur huruf fa. Fa itu berputar mengelilingi matahari di sini itu. Nya, tetiasa di dia fa nabrak ke. Yang dekat dengan fa, lam di belakang juga lam. Ini jalur huruf lam. Paling jauh kaf, ini jalur huruf kaf tuhnya. Ini isyarat keilmuan itu. Jadi kulun fi falaki yasbahun itu lafaz Quran membentuk sistem tata surya. Emut aya nama? Alhamdulillah emut cenah nya nu ieu teh cenah. Nah. Ini baru hebat secara susunan huruf, belum maknanya. Apa maknanya? Kulun fi falaki yasbahun. Semua beredar pada garis edarnya tuh. Tos tah.
Aya nu sakata tentang kulit teh, anu sahurup tentang ramat lancah teh apanya? Itu contoh saja supaya Bapak Ibu ingat begitu. Nah, ayeuna nu katilu, inilah yang harus kita ingat, jangan lupa untuk menjawab tuduhan-tuduhan miring kepada Islam, kepada Quran, Pak, yaitu Al-Quran disebut Quran, kitab yang mengumpulkan, adalah mengumpulkan ayat-ayat yang isinya saling menjelaskan. Jadi tidak boleh Bapak Ibu menyimpulkan apapun dari Quran kalau hanya membaca sepenggal-sepenggal ayat, tidak boleh itu. Tapi Allah sendiri yang mengajarkan bahwa Bapak Ibu harus bisa mengumpulkan ayat. Kenapa di surah Al-Baqarah, Pak, disebut nama iblis tapi tidak disebutkan identitasnya siapa? Nya. Iblis di Al-Baqarah kan disebut, tapi tidak diterangkan siapa, makhluk apa. Hilap deui, iya nya. Iblis itu disebut iblis supaya wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis ila iblis. Banyak stop di situ, tidak dijelaskan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan berlaku sombong dan dia kufur, sudah saja. Kalau Bapak memaksakan, Ibu memaksakan diri menyimpulkan siapa iblis dari ayat ini, atau kacau. Kan ada orang yang memaksakan diri ya. Ada yang memaksakan, ini kan katanya perintahnya kepada malaikat. Malaikat sujud kecuali si iblis, berarti iblisnya malaikat, itu kan salah. Ini dalilnya Allah yang mengajarkan kita supaya kita mau mengumpulkan seluruh ayat. Cari ayat tentang iblis di surah yang lain, dan cari juga kalau perlu ayat tentang malaikat. Bapak teh buka surah At-Tahrim. Maka di surah At-Tahrim disebutkan ciri atau sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah tidak mungkin maksiat kepada Allah, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Jadi kalau disuruh sujud, seluruhnya sujud malaikat mah. Ini ada yang tidak sujud, berarti ada kesimpulan baru nih. Iblis tidak mungkin malaikat. Itu kemajuan, bukan dalam penelitian. Kemajuan. Kan tadi mah iblis itu siapa? Tanda tanya besar. Boa-boa malaikat kan gitu tadi mah. Ari ayeuna mah yakin, oh tidak mungkin iblis, tidak mungkin malaikat. Ini kemajuan dalam penelitian, dibantu surah At-Tahrim. Al-Baqarah dengan At-Tahrim ini interkoneksi ayat. Seperti Bapak melihat bintang, rasi bintang, surah Al-Waqiah teh ning Allah bersumpah atas nama bintang untuk Al-Qur'an, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah atas nama gugusan bintang. Kenapa Quran disamakan dengan bintang? Sama cara melihatnya, cara melihat rasi bintang itu. Bapak dan Ibu bisa melihat petunjuk arah dengan bintang, hanya melihat satu bintang saja, bisa tidak? Tidak bisa. Harus ada koneksi. Ini 1, 2, 3, 4. Oh rasi layang-layang ini selatan, gitu. Quran kayak gitu. Jadi surat Al-Baqarah dengan surat At-Tahrim ini ada interkoneksi. Dan interkoneksi ini garisnya tidak terlukis di langit kan, bintang teh aya teh garisna. Teu aya, tapi kedahku ilmu. Di Quran ge teu aya ayat ini berhubungan dengan surah anu ayat sekian, teu aya, kedahku ilmu. Nah, sekarang kita yakin bahwa iblis bukan malaikat. Lalu siapa iblis itu? Buka deui ayatna, ada interkoneksi ke surah lain. Surah Al-Kahfi ayat 50. Saur Allah, ku Allah diulang deui ta kisahna supaya mengingatkan Bapak Ibu, mengingatkan kita kepada surah Al-Baqarah tadi. Ya, di sini ada tanda, oh diulang ta kisahna. Siga surat maun ieu teh nya? Oh siga surah Al-Baqarah. Oh nya dina Al-Baqarah teh iblis teh jelas saha disebut di sini. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Tamihan kana minal jinni, dan dia dari golongan jin tuh.
Kenapa di surah Al-Baqarah tidak disebutkan? Ya, hanya disebut iblis saja. Tapi disebutkan di surah Al-Kahfi. Kita bisa paham bahwa di surah Al-Baqarah iblis tidak mungkin malaikat dengan bantuan surat At-Tahrim. Ini interkoneksi ayat. Memahami Al-Quran harus begini. Yang paling jago itu para ulama ahli tafsir. Contoh Imam Ibnu Katsir misalkan. Jago pisan Imam Ibnu Katsir mah. Kalau Bapak Ibu baca tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan dengan ayat-ayat lain. Sebagaimana dalam ayat ini, baik itu sedang menjelaskan kebahasaannya, baik itu sedang menjelaskan isi kandungan ayatnya. Tuh hebatnya Imam Ibnu Katsir, Pak. Jadi surah anu ayat sekian dijelaskan oleh surat anu ayat sekian. Terus itu ada sambungannya, ya. Nah, itu metode qiraah, metode mengumpulkan. Sekarang orang liberal jadi kadieu banyak. Abongan hilap deui Bapak tuh dah. Mengatakan surah Al-Baqarah 61 itu adalah ayat tentang pluralisme agama. Di mana tehnya hilap di kelapa kedapnya? Ayat tentang pluralisme agama. Betul tidak? Nah, tidak boleh diartikan hanya disimpulkan dengan surah Al-Baqarah 61 saja gitu. Tetapi harus dicari ya interkoneksinya. Slide-nya lupa ya. Ya. Intinya begini. Kalau misalkan di Al-Baqarah 62 itu disebut semua agama benar, ini akan bertabrakan dengan ayat-ayat lain yang begitu banyak. Ini tidak mungkin jadi kesimpulannya. Innalladzina amanu waladina hadu wan nasara wasobiin. Orang beriman, Yahudi, Nasrani, penyembah bintang, semuanya masuk surga. Kumaha itu? Kan cari di ayat lain. Contoh surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah nih ayat berapa? Ayat 6 ya. Al-Bayyinah ayat 6 kumaha? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Ahli kitab teh saha? Yahudi dan Nasrani. Ada ya di Al-Baqarah 62 tadi innalladzina amanu waladina hadu wan nasara. Yahudi Nasrani ahli kitab. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Musyrikin ini penyembah bintang termasuk musyrikin sobiin tuh. Dibicarakan semuanya yang ada di Al-Baqarah 62 dibicarakan di Al-Bayyinah ayat 6. Apa kata Allah di Al-Bayyinah ayat 6? Fi nari jahannama kholidina fiha. Mereka semua ada di neraka jahanam. Tidak mungkin Al-Baqarah 62 ini bertentangan dengan Al-Bayyinah ayat 6 gitu. Jadi bagaimana memahaminya? Memahaminya itu di Al-Baqarah 62 itu bukan sedang menjelaskan semua agama itu baik dan benar, bukan begitu, tapi itu masalah baca tafsirnya. Itu masalah latar belakang seseorang sebelum masuk Islam. Allah tidak memandang apakah dia dari keluarga orang berimannya, apakah dari agama Yahudi, dari Nasrani, bahkan penyembah bintang. Man amana billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah berarti menerima konsep asyhadu an la ilaha illallah wal yaumil akhir, dan juga iman kepada hari akhirat. Wa amila solihan, dan beramal soleh. Amal soleh itu bukan amal baik. Baik mah dina Quran sok hoyong nu mana, aya khair, aya ma'ruf, aya birun, aya hasanah, aya thayyibah. Eta baik. Khair mah kebaikan menurut Allah belum tentu manusia paham, belum tentu manusia mengatakan itu baik, tapi sek Allah baik. Ma'ruf mah Allah mengatakan baik, manusia juga sudah menganggap baik. Ya. Juga ya beri makan fakir miskin gitu, Pak. Buang paku di jalan, menikah, sedekah itu ma'ruf. Kalau khair itu lebih luas ya, masuk ma'ruf dan juga kebaikan yang menurut Allah baik, menurut kita belum tentu baik. Hukum potong tangan, rajam, bapak ibu sholat kenapa harus 5 kali, ibu kenapa berkerudung, bapak tidak. Nya, eta mah khair eta mah.
Kenapa harus saum, kenapa harus haji ka Mekah, cik haji teh Tagalega we atuh. Tah itu eta mah khoer eta mah. Haji di Gasmin, haji di Tagalega, umroh di Gasmin, pan genah banyak. Nah, setiap unggal dinten lah umrohna ge. Tidak bisa itu khoer, kasaur Allah kedah di ditu. Itu ya. Kemudian birun juga kebaikan, khoer dan ma'ruf kalau disebut bersamaan birun teh bahasana. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Tuh kepada orang tua mah harus ada khoirnya, harus ada ma'rufnya. Berarti khoir dan ma'ruf kalau disebut bersamaan namanya birunnya. Ai bapa mah sareng ibu kade kepada orang tua teh namanya ma'ruf nah hungkul. Sandang pangan papan dipenuhi, tapi orang tua tara salat bae anteplah pasayaeun. Khoirnya juga sampaikan, jangan ma'rufnya saja. Kalau khairnya tidak disampaikan bukan birun ya. Hasanah, naon hasanah? Kebaikan yang dianggap baik oleh manusia. Itu hasanah. Ya kebaikan yang ideal bagi manusia. Bapak teh ingin sehat, ingin berkecukupan, ingin punya rumah, punya istri, punya anak, teh kebaikan-kebaikan yang menurut Bapak ideal Bapak itu hasanah. Hasud itu menghilangkan hasanah. Sok saur Nabi, iyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati. Nabi mah pinter itu menggunakan bahasa, tidak salah ucap. Tidak begini, fa innal hasada yakulul khairati, tidak. Fa innal hasada yakulul ma'rufat, tidak. Ma'rifati, fa innal hasada yakulul birri, tidak. Fa innal hasada yakulul hasanati. Hasud, iri, dengki itu menghilangkan hasanah. Hasanah apa? Kebaikan yang menurut kita ideal. Matak nu hasud mah hidupnya tidak ada kemajuan. Sok Bapak Ibu pasti pernah merasakan ada orang yang hasud, iri, dengki kepada kita. Lihat hidupnya. Batur matos kamana nya? Batur manggus jadi haji, batur matos manehna mah kitu dah sulit atuh. Hasud ka batur. Ilmunya tidak berkembang, pekerjaan tidak punya, harta tuh hasanah itu hilang ya Pak, ku hasud tah. Belum nanti toyibah naon? Kebaikan yang tepi matakeun kitu toyibah mah. Kulu halalan toyiban, makanlah yang halal dan baik, tepi matakeun kitu toyib teh Pak. Sama, tidak hanya makanan saja Bu, menikah juga harus toyib. Fankihu ma tobalakum, ta toba teh toyib eta teh. Fankihu, nikahilah, ma tobalakum, yang toyib bagi kamu. Masna wa sulasa wa ruba, 2, 3, 4. Menikah lagi 2, 3, 4, poligami, ta'adud, itu kalau toyib. Kalau tidak toyib, kalah runtag rumah tangga pasea ento. Imah hayu mah ayo nikah lagi. Nah jika dagang kerupuk nikah dit. Menikah lagi itu, berpoligami itu kalau toyib seperti makanan Pak. Kalau Bapak darah tinggi disuguhan daging domba, disuguhan hulu peda, ulah naon pimatakeun teu toyib teh. Ini Bapak sedang masa puber kedua, datang ta nu bahenol, entong eta pimatakeun eta teh hulu peda. Nya ge cek Bapak, aduh imah pedo, pedo teh hulu peda, pimatakeun tong. Fankihu ma tobalakum, eta perintah Allah nage kitu atuh. Nikahilah yang toyib bagi kamu, 2, 3, 4, jangan lebih dari 4. Kalau tidak bisa, tidak toyib, fankihu wahidah, 1 sudah begitu. Itu aturan menikah. Tidak seenaknya kawin deui kumaha ayeuna mah kan usum ningnya malah diposting itu di media yang istrinya 4 da cangtang tu toyib keur urang mah. Makanya Nabi itu istrinya banyak karena Nabi bisa menjaga ketoyiban itu. Tapi ketika Ali bin Abu Thalib mau menikah lagi, ku Nabi dilarang, jangan kau sakiti putriku. Kenapa? Fatimah Azhar ini tidak bisa menerima dipoligami. Makanya nanti bagi rumah tangga Ali bukan kebaikan yang didapat, malah kehancuran, tidak toyib. Maka ku Nabi dilarang. Ya gitu-gitu wae teu ngarti.
Unggal grup WhatsApp ngobrolkeun teh kawin deui, kawin bosan macana ge. Kos nu enya we. Bari teder. Tos banyak. Nah, nya biasana nu sok ngobrol kawin deui tara kawin deui. Nu jempling, tah nu sok nikah deui mah Pak. Nya jempling, jeung nikah deui. Kade tah kanu jempling mah aduh. Kade bunya pami si bapak jempling tah kade eta pokona namanya. Tapi mun si bapak Bu itu aya nu geulis moal wanieun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kebaikan. Jadi amal soleh itu bukan amal baik, bukan solih, iya mah solih mah kaitannya dengan aturan. Amal yang cocok dengan aturan, baik itu menurut kita baik atau tidak. Yang membawa aturan, yang mencontohkan amal solih ini siapa? Nabi. Berarti wa amila solihan teh menerima konsep wa asyhadu an la ilaha illallah. Jadi masuk Islam mandi dinya mah. Allah tidak akan melihat dulunya kamu dari keluarga beriman, dari Yahudi, dari Nasrani, bahkan kamu penyembah bintang. Kalau kamu beriman kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa amila solihan wa anna muhammadan rasulullah, kesananya masuk surga tuh. Itu syaratnya. Cigah kieu saur bapak teh, saur Pak Haji nya ketua DKM. Mau tua, mau muda, mau anak laki-laki, perempuan gitu ya. Barang siapa yang saum Senin Kamis boleh makan gratis di Masjid Baitul Mutakin, misalkan gitu. Tak itu ayat eta teh. Man teh kan syarat eta teh. Syaratnya masuk Islam, menerima Allah dan beramal soleh, menerima Nabi, baru masuk surga. Jadi barang siapa laki-laki, perempuan, tua, muda yang saum, barang siapa yang saum kan boleh makan di masjid. Kenapa kesimpulannya jadi Masjid Baitul Mutakin membuka gratis makan untuk semua orang, lelaki, perempuan, tua, muda. Nah jadi gitu, bukan jadi pluralisme makanan ini. Tetapi ada syaratnya harus saum. Sama di Al-Baqarah 62 juga ada syaratnya untuk masuk surga itu, yaitu masuk Islam dan beramal soleh. Nah jadi bukan sedang membicarakan pluralisme agama banyak. Bahkan mereka berani mengatakan, katanya Syekh Rashid Ridho rahimahullah dalam tafsir Al-Manar menjelaskan ayat Al-Baqarah 62 ini adalah kesimpulannya Yahudi dan Nasrani tidak perlu masuk Islam untuk bisa masuk surga. Nya gitu Syekh Rashid Ridho bilang begitu. Karena penasaran dibuka tafsir Al-Manarnya. Ternyata Syekh Rashid Ridho sedang menjelaskan bagaimana kalau ada Yahudi dan Nasrani yang tetap memegang teguh Torah dan Injil, hidup di pedalaman, mereka tidak tahu, tidak mendengar tentang kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah diutus di Mekah tuh. Ini ada Yahudi Nasrani tidak tahu, lalu meninggal. Nasibnya bagaimana? Begitu. Kan sejaman dengan Nabi, tapi belum masuk Islam karena tidak tahu. Kata Syekh Rashid Ridho, Yahudi dan Nasrani seperti itu tidak usah masuk Islam untuk masuk ke surga. Eta kalimat terakhir hungkul dipotong, Pak. Nah inilah manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh orang liberal dibantu oleh misionaris Kristen, Pak. Ini cocok Pak lah. Ya, orang misionaris Kristen, orang Islam liberal nanti dibantu orientalis barat. Ini setali 3 uang. Karena memang tujuannya uang. Bahkan kemarin mereka berani masang spanduk pada hari raya Natal. Ya, kemarin 25 Desember itu bukan menulis selamat hari Natal, bukan. Tapi menulis selamat Maulid Nabi Isa. Itu kan manipulasi. Selamat Maulid Nabi Isa, bukan selamat Natal. So, boleh tidak itu? Kenapa tidak ditangkap? Kan itu pelanggaran. Pelanggaran identitas keagamaan, Pak. Bahkan di salah satu tempat orang Kristen, entah gereja atau apa, ada ditulis pengajian tadarus Alkitab.
Nah, tadarus teh Alkitab, tadarus mah Al-Qur'an atunya. Ini tidak boleh terjadi, ini pelanggaran ini. Dan kalau Bapak Ibu tahu di dalam Bible itu nama Allah tidak dijadikan sebagai nama Tuhan. Nama Allah dijadikan terjemahan kata Tuhan. Tuhan bahasa Arabna naon? Rob, ilah, gitunya. Bahasa Inggrisna God, Lord, gitu kan? Bahasa Indonesiana Tuhan, gitu kan? Ari mah sanes Pak. Dina Injil bahasa Inggris God, Lord. Dina Injil bahasa Arab ilah, Rob. Dina Injil bahasa Ibrani Eloah, ya, atau Eli, gitu kan? Eloah, ya, El, Tuhan. Dina Injil bahasa Indonesia Allah. Nah, Allah teh jadi artinya Tuhan, gitu Pak. Padahal Allah itu kan nama Tuhan. Jadi terjemahan kata Tuhan, liar tuh. Liar. Nanti orang Kristen mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Loh, kela liar. Kan kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Mereka mengatakan tiada Allah selain Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus pan gitu. Jadi membingungkan pembaca Pak. Ini memang manipulasinya. Nanti datang ke Lembang, ke Ciwidey, ke Pangalengan, ke pedalaman begitu. Ada orang-orang yang tidak berpendidikannya. Ya, puntennya katukang meti, katukang tani gitu Pak. Tuh misionaris Kristen itu bertanya, Bapak, kami punya Allah. Bapak kan punya Allah ya? Ya, kami pun punya Allah. Allah kami itu Yesus Kristus. Allah Bapak siapa? Pan ngahuleng patani teh. Bu, cenah ari Allah urang saha. Jadi Allah itu teh diartikan Tuhan, bukan nama Tuhan. Itu di dalam Bible. Ini tidak ada yang menggugat. Bagaimana? Saya baca di dalam Injil cetakan tahun 70-an ya. Hadiah dari Pak Haji ya, Saprudin. Itu masih betul itu ejaannya. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapan Allah. Tapi Injil Bible 90-an ke sini Pak dirubah tuh. Jangan ada padamu Allah lain, jadi aya Allah. Allahku, Allahmu, Allahnya. Meureun urang mah Tuhanku, Tuhanmu gitu meureunnya. Nah, ini ya kita menghadapi musuh Pak paling dekat orang Islam liberal, lebih jauh lagi misionaris Kristen, lebih jauh lagi orientalis Barat itu yang terus ngagugulung Quran Sunnah, Quran hadis tiap hari Pak untuk mencari kesalahan. Ya, mencari kesalahan. Mereka tahu itu bagaimana mengkaji Quran. Ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu sudah paham. Mereka mengkaji Quran dari kitab-kitab ulumul Quran. Yang paling terkenal dibahas itu adalah karya Imam As-Suyuti rahimahullah, Al-Itqan. Al-Itqan fi ulumil Quran. Bapak Ibu tahu Al-Itqan? Orang misionaris Kristen belajar Al-Itqan. Orang orientalis Barat belajar Al-Itqan. Orang liberal, hatam atau orang liberal, karena di situ nanti ada celah-celah untuk menyerang Quran. Orang Syiah saja belajar Al-Itqan fi ulumil Quran. Semuanya belajar Al-Itqan. Aya hiji nu teu diajar umat Islam. Umat Islamnya tidak belajar. Bahkan tidak bujang-bujang memiliki ya, tidak punya. Tahu saja tidak begitu. Al-Itqan Pak, itu kan kalau mau belajar Quran, belajar tafsir, kan ada tahapannya dulu dari yang mudah ya, At-Tibyan, seratan Imam As-Sobuni rahimahullah baru meninggal kemarin. At-Tibyan fi ulumil Quran. Nanti naik yang lebih sulit ada Mabahis fi ulumil Quran, tulisan Syekh Manaul Qattan. Nanti ada Al-Itqan itu fi ulumil Quran Imam As-Suyuti. Nanti ada yang 4 jilid Al-Burhan fi ulumil Quran tulisan Imam siapa itu? Az-Zarkashi ya.
Nah itu dipelajari oleh musuh-musuh Islam. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu juga dalil yang mereka jadikan untuk ya toleransi antar umat beragama adalah surah Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah etana we unggul di potong Kompas Pak. Padahal di sini ada petunjuk penting. Kalau kita lanjutkan ayatnya sampai selesai, justru khairu ummah itu tidak sama dengan konsep yang disebutkan oleh orang liberal. Tidak sama dengan orang-orang yang sekuler itu, para orientalis barat. Tidak. Kenapa? Allah berfirman dengan keterangannya, kalian adalah khairu ummah. Khairu ummah teh umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, tuh memerintah atau mengajak kepada ma'ruf, kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan di bawah landasan keimanan kepada Allah. Jadi tidak sekuler. Tuh, walau amana ahlul kitabi lakana khairon lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Ini ayat justru menegaskan kepada kita bahwa khairu ummah, umat terbaik itu bukan yang pluralisme agama begitu ya, memandang semua agama benar, bukan begitu. Kuntum khairu umat ini sedang menjelaskan umat Islam adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena ini ta'muruna bil ma'ruf gitu kan, yang paling baik melakukan ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti kita dipandang baik di mata Allah itu karena Nabi kita yang paling baik. Nabi Muhammad itu Pak sudah diseleksi dari ribuan makhluk itu. Sok pan dari semua makhluk yang Allah ciptakan dipilih manusia sebagai khalifahnya. Al-Baqarah 30 ta. Dari seluruh manusia dipilih 124.000 orang yang menjadi nabi. Itu surah apa? Hadis riwayat Imam Ahmad itu. Pertanyaan dari Abu Dzar. Dari 124.000 nabi dipilih lagi 315 yang menjadi rasul. Dari 315 terpilih yang paling mulia Rasul ulul azmi 5 orang. Sahawae Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ulul azmi yang 5 ini dipilih satu yang paling itu. Panu 5 ieu teh Pak tinu 315. 315 teh tinu 124.000. 124.000 teh dari seluruh manusia. Seluruh manusia dari seluruh makhluk. Jadi kabayang istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi Muhammad itu ketika diutus ini disaksikan oleh penduduk langit dan bumi. Karena para malaikat sudah menanti-nanti momen itu, para nabi pun sudah menanti-nanti yang disebut dengan misak para nabi. Masih ingat? Abah emut? Alhamdulillah emut abahnya. Misak itu sudah dibahas juga. Bulan apa itulah? Abdi gihilap deh. Pokoknya misak para nabi itu Pak, insya Allah akan ditulis jadi buku. Mohon doanya supaya selesai banyak. Nanti supaya selesai, supaya bermanfaat juga untuk umat. Begitu saya nanti tulis jadi buku misak para nabi. Ya nanti kalau sudah selesai, kalau sudah jadi, Bapak Ibu saya kasih pinjam, boleh lah. So. Manawi tadi kasih. Nya bade namut mamangga bade maca so. Pami hoyong meser atuh nya. Hampir 40.000 paling oge Pak bukuna nya. Misak itu apa? Perjanjian antar para nabi. Nah, ini kalau disimpulkan lah begitu ya. Kesimpulannya dari zaman Nabi Adam itu Nabi Muhammad sudah dinanti
Nanti semuanya sudah menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad. Ketika nabi-nabi ini wafat, sebelum wafat mereka menitipkan pesan, kan begitu. Pesan inilah yang saya kumpulkan. Oh ada ya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi siapa lagi? Sulaiman, Nabi Yesaya, Yeremia, Nabi Daniel, Nabi, banyak itu. Nanti akan datang Muhammad, gitu Pak. Terakhir itu Nabi Isa. Nah, jadi nabi kita itu nabi yang dinanti dan dirindu bangsa-bangsa. Tuh. Disebutkan di sini, kenapa apa yang dimaksud dengan khairu ummah itu? Kata Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari ini, yang dimaksud khairu ummah adalah sebaik-baik manusia untuk umat manusia. Jadi kita ini Pak, di antara umat manusia dari zaman Nabi Adam, kita yang dianggap paling khair, paling baik di mata Allah. Oh cenah henteu pan khair mah ceuk Allah sanes ceuk urang. Kan khairnya sanes ma'ruf khair. Kuntum khairu ummah. Menurut Allah kita ini paling baik kok. Nanti di akhirat Bapak, kata Nabi, meskipun kita hidup paling akhir dibandingkan umat Nabi yang lain, tapi ibu di akhirat nanti dipanggil lebih dulu. Kenapa? Karena keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti di akhirat ketika umat manusia dihisab, Allah akan berfirman, mana Muhammad? Sok Muhammad heula. Muhammad dulu. Sok umat Nabi Muhammad. Yang pertama siapa? Ya Abu Bakar itu. 1, 2, 3, 4, 10 sahabat. Ini tanpa hisaban lewat. Langsung. Siapa lagi? Kata Nabi ada 70.000 orang lagi yang soleh tidak usah dihisab. Kata Allah silakan lewat. Siapa lagi? Ada lagi 70.000 lagi. Kan banyak itu yang tidak dihisab itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua termasuknya yang tidak dihisab. Makanya fokus pada menghilangkan dosa. Jangan hanya fokus pada menambah pahala saja. Mahayo we kitunya pahala umroh unggal tahun. Bade naon umroh unggal tahun? Daripada umroh unggal tahun mending bikin masjid, bikin pesantren, memakmurkan anak yatim, mengurus yatim, memakmurkan santri, pesantren sok. Bili bade nyumbang sok tak ka pesantren abdi kan itu ka Ibnu Hajarnya. Tuh banyak santri yang sedang meneliti tingkat mahasiswa di sana. Nu teu gaduh kitab teh Pak. Batur nyarana kitab manehna motokopi. Itu ada santri yang begitu. Yatim ada, kalau mau sumbang tak kan kitu. Nanti kalau dia jadi ustadz, jadi ulama, Bapak terus panen pahala daripada umroh setiap tahun. Umroh setiap tahun manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau jariah seperti ini, itu Bapak akan terus memanen pahala. Kalau masalah ilmu keulamaan, manfaatnya untuk seluruh umat manusia. Lebih dahsyat itu pahalanya. Karena itu kenapa di kalangan para ulama dikenal bahwa ahli ilmu lebih mulia dari ahli ibadah. Karena ahli ilmu manfaatnya bukan hanya untuk pemilik ilmu tapi untuk manusia. Tapi kalau ahli ibadah untuk dia saja begitu ya. Nah, gitu tak. Jadi kita ini umat yang paling dulu dihisab Bu nanti di akhirat. Kita akan lebih dulu masuk surga. Ka surga ge pangpayuna. Ka neraka ge pangpayuna. Nya muhun atuh da aya nu ka neraka ge. Mudah-mudahan urang mah teu ka ditu ulah sumpang-simpang pokona mah langsung ka surga urang mah nya insyaallah nya. Amin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ayat ini tidak tepat kalau disebutkan sebagai landasan dalil ya toleransi antar umat beragama. Sebentar, saya tutup dengan penjelasan apa itu toleransi ya. Lihat Pak, namina tasamuh. Kenapa ini penting? Penting Pak, karena kita tidak akan berhenti digoda untuk mengucapkan selamat-selamat atas perayaan agama lain. Ini tidak akan berhenti. Kemarin apa? Natalnya disambung tahun barunya. Tahun baru, hayo we baru udah bari, tos 2023 tahun Pak. Itu penyembahan Dewa Janusnya. Natal itu memuja matahari, Dewa Matahari. Nanti Februari ada apa? Tuh tidak berhenti, ayat pelentin.
Februari Valentine, ada Imlek, Gongsi Pacai. Bapak Ibu terus ayo ucapkan Gongsi Pacai. Nya, Maret ada apa? Oh, di kita ini kurang populer, tapi ada itu Pak. Maret itu White Day. White Day teh naon cing? Yang menerima coklat di hari Valentine itu nanti harus mengembalikan di bulan Maret, White Day. Saya dulu Pak Bu, saya dulu kuliah di Tokyo nya, di Jepang. Di Tokyo itu kan apa namanya, sebelum masuk ke universitas itu saya masuk sekolah bahasa dulu. Di sekolah bahasa itu banyak kan mancanegaranya. Mancanegara banyak, ada orang Cina, Korea, Spanyol, Itali, wah pokoknya mah sealam dunia aya di dinya tah. Tapi pas masuk universitas kita berbau dengan orang Jepang begitu. Ini masih di sekolah bahasa nih. Bulan Februari saya dapat banyak coklat di meja. Oh, coklat hungkul, nyatos gitu. Teu diopi dipasikeun ka batur. Begitu bulan Maret banyak teman-teman perempuan baraud. Nah, nya baud si eta. Naon coklatna teu dipulang, Pak. Jadi harusnya dipulang tah kitunya. Kalau kita menerima coklat di bulan Februari dari perempuan itu, Maret itu kita harus ngasih ya, diuihkeun deui. Biasanya coklat putih. Kalau Valentine kan coklat hitam. Kalau Maret itu coklat putih, itu White Day. Bukan di urang aya teu? Teu ayanya, alhamdulillahnya teu aya. Lieur. Nya pade munghan ke Maret mah urang mah nya mungah Pak, mencit hayam. Jadi tidak tahu dulu ya, tahu itu dari teman. Cenah eta kudu dipulang coklatna. Nah nanti Maret itu White Day. April apa April? April Mop, hari ngawadul. Wau jabar wadal PS dul wadul. Seluruh dunia. April nanti ya banyak lah Pak itu perayaan. Nanti ada Father Day, ada Mother Day, banyak. Hari Bapak, hari Ibu. Kita namihan hari emang, ua, kapi adi, kapi lanceuk. Aki tigigir, eyang kakung gitu. Nanti ada Halloween kan, Oktober itu Halloween tuh. Nanti ada Thanksgiving, November itu Thanksgiving kan sasai, memberi kado kepada siapa saja yang kita berterima kasih kepada orang itu. Nah itu kebiasaan mereka ya, kebiasaan orang kafir penyembah pagan merayakan sesuatu. Tolong diingat Pak, di Islam waktu itu istimewa kalau diisi amal solehnya, eta disebut makmur, umur yang makmur, tak makmur teh amal soleh. Di Islam tidak ada merayakan semata-mata waktunya, tidak ada. So, sebutkan waktu-waktu istimewa dalam satu hari, ada tidak? Ada kan, sepertiga malam tadi waktu istimewa bukan? Waktu istimewa untuk siapa begitu? Untuk yang sholat malam, sholat tahajud. Bagi yang pulas tidak dapat apa-apa, tak itu dina Islam. Jadi tidak ada merayakan semata-mata waktunya. Alhamdulillah sepertiga malam, gitunya sepertiga malam, naon sepertiga malam teh nya cenah ieu Allah kieu bagi yang tahajud lain nu jojorowokan juga maneh. Waktu duha istimewa tidak? Istimewa bagi yang salat duha tuh. Tiap adzan sholat wajibnya istimewa itu. Ada di antara dua adzan dan iqomah ada saatul ijabah. Bagi siapa? Bagi yang berdoa. So itu dalam sehari ada subuh, asar. Ini sholat yang disaksikan malaikat. Untuk siapa? Untuk yang sholat. Dalam sepekan ada ibadah sholat Jumat. Kata Nabi, barang siapa yang datang sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar, lalu melaksanakan sholat intidor 2 rakaat sedapatnya sampai adzan itu. Jadi Pak, waktu sholat sebelum sholat Jumat itu waktunya sholat, bukan baca Quran, bukan ya itu juga silahkan karena ibadah hukumnya sunnah. Tapi ada fadilah di sini. Kata Nabi, barang siapa yang sholat intidor, mengisi saf di depan gitu kan, maka pahalanya seperti berkurban dengan unta merah. Iya mah saf di depan di masjid-masjid lain ya, kalau di sini saya lihat selalu penuh.
Tapi kalau di masjid lain saf depan itu kosong. Disarisi ta bapak-bapak teh Bu pami jumahan mah jadi majusi, maju ka sisi. Jadi disarisi resepna teh. Kene cenah da bari nunutan ge anggeus, bapak mahnya. Nyatu seger gera jam 12 nya tos ibaknya bapak teh diacuk seungit, calik dina karpet sae nyarande kana tihang, nya tibra atuh. Kipas angin sejuk, aduh eta ari nu khutbah teh imam teh deui innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in tos eta assalamualaikum tibra tah gugahna iraha gugahna teh pas nuju koma ta pas iqomah dikumandangkan bangun bapak teh soca beureum damis baseuh kitu nya cek bapak teh sakedap-sakedap teuing cenah khutbah teh sanes sakedap khutbahna. Nah kata Nabi yang mengisi saf depan itu kurban unta merah manya teu kabita iraha teh sing orang antapani kurban ku onta sok di urang sapi we hese pan neme genep cenah hiji deui sanes kedah 7 eta teh batas maksimum 7 bukan harus 7 genepan kitu nanaon sok we peuncit atuh saurang 7 sapi sakali-kali mah nya hayo we sasapi teh kedah ku tujuhan. Onta merah ini tiap Jumat peluang pahalanya ada tapi saf depan tidak diisi rugi ta. Kemudian kata Nabi yang sholat intidor tadi 2 rakaat sampai imam naik mimbar diampuni dosanya selama 1 pekan tuh ditambah 3 hari 10 hari. Kata Nabi malaikat berdiri di depan masjid tiap sholat Jumat mencatat orang yang datang. Ketika imam naik mimbar catatan ditutup sok yang suka datang habis adzan bapak kerja bakti teu meunang nanaon tidak dicatat ya sudah kalau tidak dicatat bapak pulang lagi doraka eta mah sok tidak jumatan dapat dosa nya sok atuh jumatan teu meunang nanaon da telat makanya ibu mohon dipahami dorong putra-putra ibu yang laki-laki untuk salat Jumat datang ke masjid sebelum adzan. Itu waktu istimewa bagi yang beramal. Sepekan sebulan, bulan-bulan ada bulan-bulan haramnya. Ada bulan Ramadan bisa diampuni setahun itu bagi siapa? Bagi yang saum. Ada Lailatul Qadar ya, lebih hebat ibadah dari 1000 bulan bagi yang ihyaul lail menghidupkan malam dengan ibadah dan seterusnya Bapak Ibu tolong dipahami konsep waktu dalam Islam menjadi istimewa kalau diisi amal soleh. Makanya dari sini jadi tidak bisa dipahami, tidak masuk akal menurut ajaran Islam ulang tahun itu ulang tahun baru naon eta mah ngarayakeun naon atuh aya cik ari ulang tahun naon syariat ibadah naon. Kalaupun yang mau dirayakan itu dikasih kado, kalau mau ibu kita yang melahirkan, pan ngaheujeun lagi atuh nyeri eta teh. Aduh alhamdulillah ulang tahun sok ngado ka indung berarti gitu. Itu mah kahartos gitu mah. Ieu mah manehna nu diborojolkeun, manehna nu nyusahkeun, manehna nu ngarayakeun, manehna hayang dibere kado deui kumaha. Kan kita pernah mengkaji dalam tarikh ya, kitab-kitab para ulama tentang ulang tahun orang yang pertama kali meminta hari lahirnya dirayakan itu Raja Namrud, si Nimrod, turunan Nabi Nuh dari Ham yang hitam itu. Makanya kalau Bapak nonton film Babylon, Nimrod itu hitam, negro. Ya, itu raja di zaman Nabi Ibrahim, dia yang pertama kali minta hari lahirnya dirayakan. Jadi ulang tahun itu bukan sunnah Nabi tapi sunnah Namrud. Nah, sunnah Namrud eta mah. Makanya di akhirat nu mengikuti pasunahan babarengan tas sok Bapak jeung Namrud dah. Tos Pak, nah ini tasamu. Ieu ayat yang tadi dicari-cari. Tos lewat tos tabu genep nya. Ini kesimpulannya saja. Bapak Ibu, tasamuh itu toleransi umat beragama. Saya tutup dengan ini ya. Dalam Quran tasamuh itu artinya dari kata apa? Mohon maaf, dari kata as-samha artinya mudah, enteng, mudah, ya. Tidak sulit, tidak dipersulit. Orang Arab suka mengatakan asmi yusma. Mudahkanlah, kamu akan dipermudah. Mudahkan hidup orang lain, hidup kamu akan mudahkan begitu.
Nah, secara bahasa artinya mudah tasamuh teh. Secara istilah toleransi. Berarti tinggal buka kamus bahasa Indonesia, naon toleransi teh. Kata kamus bahasa Indonesia toleransi teh menenggang. Gini kapungkur aya pelajaran tenggang rasanya dina PPKN. Bapak Ibu mah sanes PPKN meureunnya. PMP. Nah, PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Kalau saya sudah jadi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Apapun namanya itu nanti ada tenggang rasa. Bapak, Ibu, apa itu menenggang? Menenggang itu nih di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membiarkan menenggang teh. Membiarkan, toleransi teh membiarkan. Membolehkan apa? Pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan orang lain yang berbeda dengan pendirian diri sendiri. Kita ingin begini, orang lain ingin begitu, ya sudah biarkan saja. Itu sudah sudah cukup disebut bersikap toleransi. Jadi toleransi itu amalan hati, leres teu? Amalan hati, biarkan saja. Bapak ingin pengajian ini hikmat tertib, ya, hikmat tertib, sepi gitunya. Tapi ada teman kita yang bawa anak namui si gangsing gitunya. Lalu ku bapak dibiarkan, kena anteplah da budak, bapak masih bisa fokus. Itu bapak sudah bertoleransi. Tidak ditegurnya, tidak dimarahi, tidak diprotes, begitu. Kalau menegur sudah bukan toleransi, itu sudah interaksi. Jadi toleransi mah tidak ada aktivitas fisik, tidak ada. Toleransi itu amalan hati. Kita ingin begini, orang lain ingin begitu, biarkan sudah. Di dalam Quran kalau kita lihat ayat-ayat toleransi, temanya banyak. Tidak usah dibahas satu-satu sampai duhur ini. Kalau dibahas satu persatu banyak sekali ayatnya. Tapi intinya satu, Allah mengakui adanya keberagaman kita manusia, ras-ras yang berbeda-beda. Quran tidak mengajarkan rasis. Pak, Bapak Melayu, tuh lihat ada orang Cina, ada orang Arab, ada orang Negro, ada orang, kan begitu. Oh ya sudah biarkan itu. Ayat semuanya lita'arofu untuk saling mengenal, bertoleransi. Tidak usah dibahas namanya hidung gitu. Ulah tuh. Jadi rasis eta mah. Ya, tidak boleh membahas, sudah biarkan saja sudah. Nah, dari manusia yang rasnya banyak ini agamanya pun banyak. Bagaimana interaksi dalam beragama nomor 2 la ikraha fiddin dan seterusnya, tidak ada paksaan dalam agama. Bagaimana juga keadilan sosialnya, silahkan berlaku adil. Jangan, kata Allah di surah Al-Maidah ayat 8 tuh. Wala yajrimannakum syana'ani qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu pada satu kaum membuat kamu tidak adil. Nah, misalkan Bapak jantan ketua RW, Pak RW-nya, lalu ada yang bersengketa, satu mukmin, satu kafir, harus adil tetap, tidak boleh berat sebelah. Bapak teh ditelepon ku FIFA untuk jadi wasit Piala Dunia. Ka Qatar Bapak tehnya. Jadi wasit nu maena Maroko ya jeung Argentina. Jadi Argentina mah Kristen banyak, tetap harus adil, Bapak tidak boleh berat sebelah. Teu kenging ngiring najong deui. Maka terakhir tema-tema ayat-ayat yang banyak itu menjaga hubungan baik antar sesama umat beragama, bagaimana hidup berdampingan dengan damai, itu sudah ada aturannya, betul. Tapi tidak menjadi kesimpulan semua agama benar, tidak. Kesimpulannya bagaimana? Nih, terakhir asli Pak, terakhir asli. Nah, kesimpulan anak iya Pak, toleransi itu hanya sebatas membiarkan. Dalam agama Islam kita diperintah untuk bertoleran dalam hal akidah, ibadah, muamalah. Sok, Bapak mempercayai Allah Tuhan yang Maha Esa. Tetangga kita orang Kristen percaya Tuhan itu 3, Trinitas. Ya sudah, biarkan saja.
Tidak ada tuntutan aktivitas fisik, tidak ada. Tidak usah Bapak ngeprokan atau maledog, tidak usah. Mau memuji, mau menghina, tidak ada. Sudah bukan toleransi itu. Dalam hal ibadah, Bapak Ibu mah sholat ke masjid, tetangga kita orang Kristen ke gereja, ya sudah biarkan saja. Dengan membiarkan itu menenggang, kita sudah toleransi, sudah. Jangan diajak ke masjid, sekali-kali mah ke masjid atuh sia teh. Ulah. Atau Bapak sekali-kali urang milu ke gereja, ulah ci bade naon ke gereja. Muamalah. Bapak misalkan guru mengajar di sekolah, tetangga kita orang Kristen muka warung dagang eukeun we antep. Ulah diajak ke sekolah. Atau sekali-kali Bapak yang dagang Bapak ngajar di warung, itu dagang di sekolah, gerak itu. Tos tah, bisa dipahami ya? Kesimpulan pertama, toleransi adalah sebatas membiarkan. Itu satu. Dua Bu. Kalau ada aktivitas fisik, berarti sudah bukan toleransi, interaksi nih. Boleh tidak? Boleh, hanya dalam hal muamalah. Ini surah Al-Maidah ayat 8. Silakan berlaku seadil mungkin. Memperlihatkan akhlak seorang muslim sampai orang lain tertarik masuk Islam, silahkan. Tapi untuk bersyahadat atau tidak boleh ada paksaan. Eta mah akidah ibadah tidak boleh dipaksa. So, Bapak Ibu selama muamalah mah boleh, ya. Muamalah silahkan seadil mungkin. Kita punya tetangga nih orang Kristen, dia pindah rumah, kita ucapkan selamat ya, semoga betah di sini. Boleh tidak ucapan selamat itu? Boleh. Kenapa boleh? Muamalah eta mah. Muamalah teh naon sih? Hidup kita sebagai manusia biasa makan, minum, berpakaian, bergaul, jual beli, gitu eta muamalah. Tidak ada unsur ibadahnya. Nah, maka orang Kristen tetangga kita ini renovasi rumah, kurang semen, Bapak Ibu masih ada sisa semen, boleh dikasih? Membantu boleh? Boleh, muamalah sok tanya semen seur. Anaknya lulus kuliah, wisuda, boleh ucapkan selamat? Selamat ya, semoga cepat dapat kerja. Boleh, silakan, muamalah eta mah. Setelah renovasi rumah ternyata tetangga kita ini buka warung, boleh jajan kadinya? Boleh nganyuk. Boy kan tenan atuh, nganyuk mah. Boleh, cenah haram ge boleh. Henteu teu haram, boleh silakan. Nabi saja nganyuk dulu ka Yahudi. Nganyuk 2 karung gandum tah Nabi. Digadekeun baju perangnya. Boleh, itu muamalah, Bapak Ibu silahkan ya, berlaku seadil mungkin. Tapi ketika tanggal 25 Desember ya, tetangga kita yang Kristen itu beli pohon cemara lalu dihias, ngajak ke Bapak, Pak bantu dong kami menghias pohon Natal, boleh tidak dibantu? Eta mah tos sanes bukan muamalah, ini sudah ada unsur akidah dan ibadah, tidak boleh. Pak besok kami mau pesta barbeque nih, bakar-bakar. Untuk apa? Hari Natal, tahun baru. Jangan ikutan, tidak boleh. Nah, ini kesimpulan yang kedua. Jadi kalau interaksi boleh hanya dalam hal muamalah. Kalau dalam akidah dan ibadah tidak boleh. Mana ayatnya? Jatuh hukum ayat lakum dinukum waliyadin. Manya kitu wae hese. Tamihan hiji deui panya. Geus pamanghi lieur geus lieur canak ti bumi eta mah. Hiji deui, kalau Bapak dan Ibu memaksakan diri berinteraksi dalam akidah dan ibadah, kumaha tah? Itu bukan interaksi biasa, bukan toleransi, tapi sinkretisme eta mah. Naon sinkretisme teh? Bedakan dengan toleransi. Sinkretisme mah mencampur adukan agama. Itu sinkretisme, ta eta definisina. Sinkretisme adalah paham baru yang merupakan perpaduan dari paham aliran-aliran yang banyak ya, yang berbeda untuk mencari keserasian. Bapak teh Jumaah aya di masjidnya katingali nyaran deh dina tihang nunutan. Tapi Minggu aya di Jalan Merdeka. Si Bapak teh agamana naon? Nah, itu tidak boleh sinkretisme itu.
nya nuju kajabi pamidamel markiran Natal rame ngarayakeun Natal nya nak tumpeng ka gereja tapi di kopeah itu mah agama naon eta nya. Nah Bapak Ibu gitunya. Jadi 3 kesimpulannya. Sudah, 1, toleransi hanya sebatas membiarkan amalan hati, tidak ada tuntutan, tindakan fisik tidak ada. Sudah, itu definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah legal orang membiarkan hungkul uyuhan teu di baledog oge atuh. Nya ada orang kafir di sekitar kita, mereka minoritas uyuhan teu di baledogan oge ku urang, diantep eta geus toleransi ulah nanagih lebih. Haye we minta ucapan selamat Natal cicing, maneh diantep ke urang Natalan geus syukur sia teh gitu. Toleransi itu membiarkan. Sudah, 1 itu. 2, kalau ada interaksi silakan dalam hal muamalah. Dalam akidah ibadah jatuh hukum ayat lakum dinukum waliyadin. Kalau Bapak Ibu memaksakan diri interaksi dalam akidah ibadah, itu namanya sinkretisme, dan hukum sinkretisme itu haram. Mana Nabi pernah diajak sinkretisme oleh orang kafir Quraisy, Muhammad sehari menyembah Allah, sehari menyembah berhala. Sok damai ayeuna mah. Kata Nabi tidak bisa. Sehari nyembah Allah, sepekan nyembah sehari nyembah berhala, sepekan nyembah Allah Muhammad sok. Jadi dalam 1 hari ada ibadah 1 untuk berhala. Kata Nabi tidak bisa. Muhammad saya sok sehari nyembah berhala, sabulan nyembah Allah. Tidak bisa, kata Nabi. Jawabannya sih tidak berubah. 1 hari nyembah berhala Muhammad, setahun nyembah Allah. Tetap jawabannya tidak boleh, tidak bisa. Turunlah surah Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin teh, kan ini ajakan sinkretisme. Turun we surah Al-Kafirun, surah nu ku Bapak dibaca hese uih teh apaan? Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna terus we kitu nya. Haik nuju ngaimaman salat Isya atau setengah jam itu balik-balik cek makmum teh lakum jangan kitu nya. Lakum dinukum wala dolin kana amin deui atuh. Tos kitu Pak, nya tos siang Bapak Ibuna sih harilap deui jadi dah murojaahna rada berat kitu tah. Ya, saya cukupkan sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadi motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.